Kita terus bersama Clara Sinta ya. Clara Sinta ini mungkin yang menggambarkan anak zaman sekarang ini yang saya bilang ya, bahwa bisa menjalankan bisnisnya melalui melalui sosial media gitu, platformnya gitu ya. Kamu tadi waktu di Durjana ketika aku bilang, oh Clara Sinta dapat duit dari mana sih? Pasti sih ya. Kamu bilang bahwa yang ngomong gitu pasti nggak tahu gimana caranya berbisnis melalui platform sosial media gitu. Betulkah? Betul. Bisa emang hasilnya emang bisa jadi luar biasa gitu. Atau itu sebenarnya dilebih-lebihin? Luar biasa karena kan kita mainnya di quantity ya Kak. Kalau misalnya harga barangnya satu murah, tapi kalau misalnya yang beli banyak, orang kan nggak tahu itu. Dan kita kan nggak mungkin open setiap saat berapa orang yang beli ke kita dan lain-lain. Dan selain itu pun aku ada bisnis juga yang aku nggak share selalu di sosial media ya. Dan nggak semua orang harus tahu. Jadi ada beberapa bisnis yang aku handle juga. Ya, kan orang lihatnya kan sukses, kayak yang kamu tampilkan pun juga sukses, kesuksesan gitu. Pernah rugi nggak sebetulnya? Apakah? Pernah rugi nggak? Pernah rugi sih pasti ya, tapi nggak sampai ke kerugian yang fatal. Berapa proses dari kamu memulai bisnis ini sampai orang melihat hasilnya itu berapa lama kamu merintisnya? Sebenarnya sih dari kalau start banget dari tahun 2017 Kak Ros. Tapi orang baru tahu atau kamu baru merasakan hasilnya secara betul-betul itu di tahun-tahun ini. Tahun-tahun ini, jadi setahun terakhir ini? Ya 2 tahun ke belakang inilah Kak. Justru pada saat pandemi ya? Iya benar. Susah kah ketika merintis awal-awal? Tidak terlalu sulit ya, karena banyak yang aku manfaatkan ya dengan baik. Misalnya kayak kalau misalnya kita jualan nih, kalau misalnya kita buka toko di saat pandemi, mungkin itu langkahnya kurang bijak ya. Jadi aku gunakan platform sosial media gitu. Dan sebaliknya di bisnis-bisnis lain seperti itu. Oke. Ini ada beberapa kalimat ini, menurut kamu ini menggambarkan kamu atau enggak sih? Bahwa kamu, Clara Sinta, itu adalah perempuan si paling independen. Mungkin perspektif orang citranya seperti itu kali ya, karena emang aku suka update kesibukan gitu loh Kak. Gitu loh. Karena mungkin menurut aku pertama kali saat aku update tentang kesibukan, kenapa aku suka, biasanya cewek itu suka update tuh kalau kita lagi staycation atau vacation atau misalnya kita lagi party sama teman-teman. Aku pengen ngebuka dari sisi lain bahwa perempuan itu tuh ada loh yang kayak berproses, misalnya kayak setiap hari dia kerja, nah setelah kerja dia party, setelah party dia mungkin shopping gitu. Jadi nunjukin bahwa setiap hari kita berproses gitu. Jadi proses bahwa nggak serta-merta ujuk-ujuk cuma tinggal partinya doang. Iya, gitu. tinggal partinya doang. Jadi kan orang nilainya kan gimana gitu kan kalau kita partinya doang. Coba kita lihat komentar netizen ya. Sisi gelap independen dan alpha woman. Yang berikutnya, berarti yang independen dan sukses usia muda itu nggak bisa ditiru lewat jalur wajar dan biasa ya gitu. Yang berikutnya, pantesan umur segitu uangnya udah banyak gitu. Ini komentar tentang part yang kedua ya. Part yang kedua dari komentar-komentar ini, nih Raffi Ahmad aja yang sesukses itu bisa dapetin semua harus 10 tahun lebih gitu. Jadi kamu yang memulai dari tahun 2017 karena kamu mungkin menunjukkannya di sosial media gitu ya. Orang jadi menilainya apa mungkin sih gitu bisa secepat itu. Apalagi mungkin di zaman-zaman ketika konten kamu viral tentang penghasilan yang banyak. Itu ada beberapa orang kayak sultan-sultanan itu yang rontok gitu ya. Ya karena ternyata ya melalui platform yang judi gitu kan. Judi berkedok investasi. Oke. Nah yang berikutnya, ini kamu atau bukan kamu? Clara Sinta punya barang mewah itu karena jadi simpenan. Bukan karena independen dan alpha woman. Tidak, semuanya hasil dari saya sendiri. Hasil dari kamu. Tidak ada tergantung atau dari bantuan orang lain sama sekali. Benar-benar saya startup dari nol sampai saat ini, dan itu memang benar-benar saya sendiri semua. Jadi kamu mengerjakan itu sendiri, merintis dari tahun 2017. Tiba-tiba di 1 bulan terakhir ini udah muncul tudingan yang begitu intens bahwa mencurigai pencapaian kamu. Apa yang berkecamuk di dalam perasaan kamu? Sejujurnya. Pertama shock pasti ya Kak. Kedua saya tidak terlalu menanggapi karena menurut saya tidak bisa ngekontrol pemikiran orang tentang saya. Saya biarkan mereka mengeluarkan berita-berita atau statement apapun yang ingin mereka keluarkan. Setelah mereka mereda, baru saya omongkan yang nanti sebenarnya gitu loh. Bahwa semua berita yang beredar itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi di sini mungkin netizen mungkin harusnya jeli ya, menilai bahwa bisa memilih-milih, memilah-milah bahwa tidak semua berita itu bisa dikait-kaitkan. Jadi kayak misalnya ada isu ini dikaitkan dengan pekerjaan aku yang sebelumnya. Jadi kayak mungkin nggak terima gitu ya, bahwa ih kok bisa sukses sih di usia muda, seperti itu. Perasaan kamu gimana? Malu, terhina, marah, kesel, frustasi?
Jujur aku udah bisa belajar mengendalikan emosi sih Kak. Jadi jujur aku anggap ini suatu masalah, tapi aku tidak fokus ke titik masalahnya. Aku lebih fokus mencari jalan keluar untuk bisa keluar dari semua masalah ini, dan aku fokus untuk melanjutkan hidupku ke depannya. Gitu. Karena kalau aku fokus dengan emosinya, menurut aku tidak membawa impact atau dampak apapun ke aku gitu sih. Tapi emosi itu kan hal yang wajar sebagai reaksi. Awal-awal apa yang kamu rasakan? Yang paling dominan pada saat itu? Sedih yang normal aja sih Kak, nggak terlalu meratapi. Sedih yang tapi normal. Sedihnya karena apa? Sebenarnya lebih kalau masalah tudingan atau gosip apapun itu, aku nggak terlalu ambil pusing ya. Tapi ketika itu dikait-kaitkan dengan semua penghasilan yang udah aku dapatkan sendirian, itu yang membuat aku sakit, itu aja sih. Sendirian? Iya. Sakit karena ngerasa bahwa kamu dianggap, tidak dianggap gitu? Iya. Apalagi? Itu aja, sama kalau segala yang terjadi itu aku sudah anggap itu resiko aku sebagai public figure Kak. Jadi aku tidak ambil pusing. Apapun yang netizen katakan, aku tidak ambil pusing sama sekali, cuman aku takut kalau orang tua aku kecewa, itu aja satu. Selama orang tua aku tidak tahu apapun tentang aku yang beredar atau apa, aku santai aja sebenarnya loh Kak. Tapi ketika orang tua aku tahu mungkin atau apa, di situ aku akan benar-benar langsung yang namanya sedih, down, kecewa itu aku rasain. Kita mau describe foto. Kalau kamu melihat sosok ini, apa yang kamu rasakan? Sayang banget. Nggak mau buat orang tua kecewa sama sekali Kak. Karena segala achievement yang aku dapatkan, pencapaian aku sekarang itu semangatnya karena mereka. Mungkin kalau mereka nggak ada lagi, aku mungkin nggak akan semangat ini untuk ngejar-ngejar terus gitu karir aku. Itu yang aku rasain. Jadi kamu merasa sedih gitu ya, karena sebetulnya kalaupun ada yang dikatakan membantu kamu, justru itu adalah orang tua kamu sendiri. Iya, mereka. Mereka yang berkontribusi besar dalam hidup aku. Menjadi alasan kamu. Iya, karena mereka. Apa sih yang ingin kamu capai, yang kamu harapkan orang tua kamu bisa lihat atau rasakan dengan perjuangan yang kamu rintis ini? Yang ingin aku capai, aku ingin semakin grow up lagi. Yang kamu inginkan orang tua kamu bisa lihat, atau kamu ingin melakukan ini itu untuk orang tuamu supaya apa? Supaya orang tua aku senang sama aku. Karena mungkin dari dulu aku tidak terlalu berhasil di bidang akademis ya. Jadi aku pengen buktiin kalau aku tuh bisa dan pintar berjuang. Apalagi aku contoh semua perjuangan aku ini mirip banget sama papaku. Aku pengen mereka senang, itu aja. Seperti apa papamu perjuangannya? Papaku tuh tegas dan keras sama aku, cuman dia sayang sekali sama aku. Semua apa yang ada di diri aku sekarang ini karena aku belajar dari beliau. Jadi menghadapi tudingan ini, fokus kamu tadi bilang kamu tidak akan fokus pada emosi-emosi yang tidak bermanfaat kalau kamu fokusin. Jadi apa yang kamu tanamkan di kepala kamu supaya kamu bisa melewati ini dengan hal-hal yang lebih bermanfaat? Apa yang kamu katakan pada diri kamu? Melewati tudingan, tuduhan, cemooh netizen. Yang seperti yang tadi aku bilang, yang beredar tidak sepenuhnya benar. Jadi aku stay fokus, tetap tenang, biarin aja dulu beritanya mungkin kesana kesini gitu loh. Nanti saat yang tenang aku akan buktikan. Terus juga aku ngerasa aku nggak mau nih jatuh nih. Setiap orang yang punya mimpi yang sangat tinggi pasti juga dibarengi dengan cobaan yang mungkin akan bisa ngedorong dia untuk lebih naik lagi. Jadi aku anggap itu resiko aku sebagai perempuan yang punya mimpi tinggi. Ini perjuanganku dikit lagi nih loh Kak Ros gitu loh. Dikit lagi? Sedikit lagi, maksudnya aku ngerasa nih sedikit lagi nih untuk mencapai impianku yang lebih tinggi lagi. Jadi aku nggak mau jatuh di sini. Nanti kalau aku jatuh aku kalah. Lebih daripada sekarang dan lebih bisa bermanfaat buat orang yang lebih banyak lagi. Gosip ini berpengaruh terhadap bisnis kamu? Sedikit berpengaruh karena aku kurang fokus, tapi ada bisnis lain yang tetap stable kok Kak. Aku bisa jalankan.
Kita masih akan kembali lagi dengan satu sosok lagi yang juga mempunyai cerita perjalanan hidup yang bahkan sudah dibukukan dan sudah difilmkan. Selain berikut ini, tetap di Rumpi.